Oke, soal pertama, ini kalau adik-adik perhatikan, di dalam ruang terdapat partikel satu bermuatan plus Q. Oke, jadi partikel yang ini adalah partikel pertama, partikel satu, dan muatannya adalah plus Q. Kemudian partikel 2 bermuatan 4Q, positif 4Q. Jadi yang ini adalah positif 4Q. Kemudian ada partikel bermuatan Q3. Jadi ada partikel ketiga, cuman belum ditunjukkan di gambar ini. Nah, kemudian setiap partikel berada dalam keadaan setimbang, sehingga diam atau tidak bergerak di tempatnya masing-masing. Kemudian posisi partikel satu dan partikel 2 ditunjukkan pada gambar di samping dengan L. L itu adalah separasi antara satu dan 2 itu sebesar 9 cm. Tentukan A vektor medan listrik di titik X 9 cm, Y 12 cm akibat partikel 1. Kemudian B, tentukan koordinat posisi partikel 3. Kemudian C, rasio Q3 dan Q. Oke. Nah, kita coba bagian A dulu. Bagian A ini tidak ada sangkut paut dengan partikel 2 dan 3 karena adik-adik diminta menentukan medan listrik di tempat tertentu tapi oleh partikel satu saja. Oke. Nah, maka adik-adik berangkat dari hukum Coulomb. Adik-adik bisa tuliskan medan listrik oleh partikel satu, kita kasih nama E1, itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi R1 kuadrat R1 topi. Nah, eh, R1 ini yang mana? Jadi kalau adik-adik gambar, eh, ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini adalah partikel satu positif Q. Misal X kita ukur dalam sentimeter, Y juga kita ukur dalam sentimeter, maka posisi titik yang kita mau misalkan ada di sini, X-nya 9, Y-nya 12. Nah, ini misalkan. Maka R1 ini itu adalah posisi titik yang mau kita tinjau diukur dari positif Q, karena positif Q adalah sumber pengaruh yang ada di titik yang sedang kita tinjau. Nah, sehingga ini adalah vektor R1. Nah, untuk memperoleh besarnya R1, adik-adik bisa peroleh dari eh, vektor R1 ini. Misal, R1 vektornya sendiri itu adalah 9 cm ke arah positif X dan 12 cm ke arah positif Y. Oke? Nah, maka magnitud dari R1 itu adalah akar 9 cm kuadrat plus 12 cm kuadrat. Maka adik-adik dapat 81 tambah 144 225, akar 225 itu 15, jadi 15 cm. Oke. Bagaimana dengan R1 topi? R1 topi atau vektor unit dari sebuah vektor itu bisa diperoleh dari vektor tersebut dibagi dengan vektor tersebut dibagi dengan magnitudonya. Oke, maka adik-adik peroleh 9/5 X topi plus 12/15 Y topi. Nah, ini R1 topi. Nah, setelah itu adik-adik tinggal substitusikan semua ini ke formula untuk menghitung E1. Jadi kita peroleh E1 kalau begitu sama dengan
seperempat pi epsilon 0, atau besaran ini biasanya seperempat pi epsilon 0 ini biasanya ada disebut sebagai K, dan nilainya sekitar 9 kali 10 pangkat 9, kali Q1. Q1 itu muatannya adalah positif Q. Jadi positif Q dibagi R1 kuadrat. R1 adalah 15 cm atau 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini dikuadratkan. Kali dengan R1 topi. R1 topi adalah 9 per 5 X topi plus 12 per 5 Y topi. Nah, sehingga adik-adik dapat langsung S1 dan arah-arahnya, komponen X maupun komponen Y. Oke. Nah, setelah itu biasanya di soal-soal konstanta ini diketahui, either epsilon 0 atau seperempat pi epsilon 0-nya biasanya diketahui, sehingga adik-adik bisa langsung substitusikan. Oke. Nah, maka kita dapatkan medan listrik di titik 9,12 dalam satuan sentimeter akibat partikel 1. Nah, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, kita mau menentukan koordinat dari posisi partikel ketiga. Jadi, partikel ketiga itu juga diletakkan di dalam ruang yang sama, tapi sedemikian sehingga ketiga partikel ini tidak bergerak. Oke. Nah, saya buka halaman baru. Ini kita duplikat. Duplikat. Oh, ya. Kemudian yang ini saya hapus, kita jawab yang bagian B. Nah, bagian B. Kita mau tentukan posisi partikel 3. Nah, jadi coba perhatikan konfigurasi muatan yang ada di soal ini. Jadi ada positif Q, kemudian ada positif 4Q. Kemudian kita mau taruh muatan ketiga. Muatan ketiga ini ingin diletakkan sedemikian supaya satu sistem yang terdiri dari dari 3 partikel ini itu tidak bergerak. Kira-kira muatan ketiga harus ditaruh di mana dan dia jenis muatan positif atau negatif menurut adik-adik? Kalau cuma ada muatan 1 dan 2, mereka akan tolak-menolak karena sama-sama positif. Jadi sistem ini nggak akan pernah setimbang. Oke? Sistem ini nggak akan pernah setimbang. Nah, kalau kita mau bikin dia setimbang dengan meletakkan partikel ketiga, maka partikel ketiga harus di mana dan muatannya jenis apa, positif atau negatif. Nah, adik-adik bisa coba analisa, kira-kira partikel ketiga itu mesti kita taruh di antara positif Ki dan positif 4 Ki. Karena apa? Ki dan 4 Ki itu akan tolak-menolak, tapi kalau kita taruh Ki 3 di antara mereka berdua, dan Ki 3 ini adalah muatan yang negatif, maka positif Ki akan tertarik ke Ki 3, dan positif 4 Ki juga akan tertarik ke Ki 3. Jadi Ki 3 itu akan mengakibatkan muncul interaksi dengan Ki 1 dan Ki 2, oke? Sehingga mereka yang tadinya tolak-menolak sekarang punya interaksi tambahan yang menarik mereka menuju ke Ki 3, oke? Nah, interaksi baru ini harus setimbang sehingga 3 partikel ini tidak bergerak sama sekali, oke? Nah, sehingga kita bisa bilang kalau begitu partikel ketiga itu mesti ada di antara partikel 1 dan 2, tapi muatannya Q3 ini harus bernilai negatif. Supaya di Q1 misalkan, Q1 itu akan mengalami gaya ke kiri oleh Q2 karena dia akan ditolak. Ini F2. Oke. Okay?
Nah, tapi gara-gara ada Q3 yang bermuatan negatif, nanti dia akan ditarik ke sini oleh Q3. Oke? Nah, sehingga tinggal kita atur besarnya Q3 dan posisinya Q3 sedemikian sehingga gaya yang bekerja di Q1 gara-gara Q2 akan setimbang dengan gaya yang bekerja di Q1 akibat Q3. Gitu kira-kira. Nah, hal yang sama juga akan bekerja di Q2. Oke? Sementara Q3 bisa tidak bergerak karena Q1 akan tarik dia, Q2 juga akan tarik dia. Jadi dengan meletakkan Q3 di tengah dan Q3 berjenis negatif, maka di masing-masing muatan akan ada dua gaya yang berlawanan arah, sehingga mungkin untuk membuat sistem ini menjadi tidak bergerak sama sekali. Oke, sampai situ dulu, Adik bisa paham? Tentang mengapa Q3 ada di antara Q1 dan Q2, kemudian muatannya negatif. Sampai situ bisa dipahami dulu? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Saya? Paham, Pak. Oke. Nah, berikutnya karena kita mau menentukan eh, apa namanya eh, posisinya Q3 supaya sistem tidak bergerak, artinya Q3 harus berada di satu tempat sedemikian sehingga total gaya yang bekerja di dia itu adalah nol. Oke? Jadi total gaya yang bekerja di muatan 3 itu mesti sama dengan nol. Nah, total gaya yang bekerja di muatan 3 sendiri itu bisa kita selidiki. Pertama, ada gaya yang bekerja di Q3 akibat Q1. Oke? Kemudian ada gaya juga yang bekerja di muatan ketiga akibat Q2 dan ini totalnya harus nol. Nah, sekarang kita hitung masing-masing gaya ini. F31 itu adalah seperempat pi epsilon nol, oke, kali Q3 kali Q1 bagi posisinya muatan 3 diukur dari muatan 1 kuadrat. Oke, dikali dengan posisinya muatan 3 diukur dari muatan 1 eh, topi. Nah, ini hukum Coulomb kan ya? Ditambah seperempat pi epsilon nol Q3 kali Q2 bagi posisinya muatan 3 diukur dari muatan 2 kuadrat kali vektor unitnya. Oke, dan ini mesti sama dengan nol total ini. Oke, nah ini hukum Coulomb. Nah, kemudian kita substitusi nilai Q1 dan Q2. Q1 itu positif Q, Q2 adalah 4 Q. Kemudian adik-adik lihat di apa namanya? Di formula ini ada dua suku yang sama-sama punya seperempat pi epsilon nol. Jadi kita bisa kelompokkan nanti. Oke. Nah, tapi sebelum itu, kita coba tentukan dulu R31, R31 topi, R32, dan R32 topi. Oke. Pertama kita tentukan R31. Vektor dulu. Karena setelah itu dari informasi vektor ini kita bisa peroleh magnitude dan eh, vektor unitnya. Nah, bagaimana menentukan R31? R31 itu adalah posisi muatan ketiga diukur dari muatan ke satu. Oke. Nah, sehingga kalau adik-adik perhatikan, eh, posisi muatan ketiga diukur dari muatan ke satu itu adalah yang ini. Saya pakai tinta merah. Nah, ini adalah posisi muatan 3 diukur dari muatan 1. Oke. Dan kalau jarak dari sini ke sini misalkan adalah S, oke, maka R31 bisa kita tuliskan sebagai S
ke arah positif X topi. Oke, gitu kira-kira. Nah, maka magnitud dari R31 itu tidak lain adalah S. Oke. Sementara vektor unit R31 itu adalah R31 vektor dibagi dengan magnitudnya. Jadi kita peroleh ke arah positif X topi. Dan dari gambar ini adik-adik bisa lihat memang posisinya Q3 kalau diukur dari Q1 itu arahnya ke arah positif X. Oke. Kemudian bagaimana dengan R32 vektor? Sekalian kita ingat-ingat kembali tentang vektor. Oke. Nah, posisi Q3 diukur dari Q2 itu diberikan oleh vektor yang ini, yang warna biru. Nah, ini adalah R32. Kalau panjang dari sini ke sini, sorry, kita gambar pakai tinta hitam. Kalau dari sini ke sini adalah L, seperti yang diketahui di soal, maka dari sini ke sini adalah L min S. Oke. Nah, sehingga R32 itu bisa kita tuliskan magnitudnya adalah L min S. Oke. Tapi ke arah negatif X topi. Oke. Karena kalau ada dilihat posisi Q3 diukur dari Q1 itu ditunjukkan oleh vektor yang berwarna biru. Dia menghadap ke kiri ke arah negatif X topi. Kemudian magnitud dari R32 adalah L min S. Oke. Sementara R32 topi itu adalah R32 vektor dibagi magnitud R32 atau negatif X topi. Oke. Nah, kemudian diketahui juga di soal bahwa Q1 sama dengan positif Q, Q2 sama dengan positif 4Q. Nah, kita substitusikan semua informasi ini ke persamaan yang ini, maka kita bisa tuliskan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung. Oke, kita kelompokkan karena tiap suku di ruas kiri itu ada 1/4 pi epsilon 0. Kemudian yang bisa kita keluarkan juga adalah Q3. Sehingga saya taruh aja Q3 di sini. Oke. Kemudian Q1 itu adalah positif Q dibagi dengan R31 kuadrat atau S kuadrat. Kemudian R31 topi adalah X topi. Tambah Q2. Q2 adalah positif 4Q dibagi R32 kuadrat. R32 adalah L min S. Ini dikuadratkan. R32 topi adalah negatif X topi. Jadi ini kita ganti dengan negatif X topi. Dan ini mesti sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga ada dilihat yang di dalam kurung ini itu harus sama dengan 0. Dengan kata lain, Q per S kuadrat itu sama dengan 4Q per L min S kuadrat. Nah, karena Q adalah muatan yang tidak 0, maka mereka boleh dicoret. Maka adik-adik peroleh L min S kuadrat sama dengan 4S kuadrat. Oke. Nah, sehingga adik-adik bisa peroleh, ini kalau kita bongkar kuadratnya, adik-adik dapat L kuadrat min 2LS plus S kuadrat sama dengan 4 S kuadrat. Nah, dari sini adik-adik dapat persamaan kuadratik, kemudian solve persamaan kuadratik untuk dapat dua nilai S. Oke. Nah, tapi kita udah tahu kalau S yang kita mau itu adalah solusi yang positif. Nilai S ini pasti positif. Maka ini langsung aja kita nggak perlu lewat persamaan kuadratik, langsung saja akarkan kedua ruas untuk memperoleh L min S sama dengan 2S. Oke. Sehingga adik-adik dapat kalau begitu 3S
sama dengan L, S adalah sepertiga L. Nah, L-nya sendiri adalah 9 cm. Berarti S adalah 3 cm di sebelah kanan muatan 1. Oke? Nah, itu kira-kira. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu, Adek? Bisa dipahami sampai sini? Pak, Ya, boleh bisa dipahami? Ya. review yang ini nggak sih Pak? Review yang dari vektor terus kita nyari panjangnya Pak. Saya lupa. Kenapa? Kenapa? Itu kan R vektor 31-nya kan SX topi. Nah, Ya. untuk R 31-nya itu gimana Pak? Oh, R31 itu adalah magnitud dari R31 vektor. Oke. Itu kalinya pakai cross atau dot ya Pak? Pakai dot ya Pak? Yang mana? Mana dengan mana? Kalau misalkan kita nyari magnitudnya dari R31 berarti vektornya itu di dot produk ya? Atau Iya, di gimana dot Pak? product dengan dirinya sendiri, betul. Jadi kalau kita punya vektor A, mau cari magnitudnya, kita mau cari magnitud, maka magnitudnya A itu adik-adik dot product kan, dia dengan dirinya sendiri, tapi jangan lupa di akar. Oke? Karena nanti dapat kuadratnya. Jadi diakarkan. Bisa dipahami ya? Sudah Pak, aman Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tapi sebenarnya tanpa perlu melakukan ini, adik-adik bisa secara intuitif tahu kalau kita misalkan posisinya jarak dari ke Q3 adalah S, ya berarti itu magnitud posisinya Q3 diukur dari plus Q kan ya? Gitu. Oke. Tapi kalau mau lewat ini juga misalkan vektornya tidak tidak terlalu jelas buat adik-adik untuk dilihat secara intuitif, ya adik-adik bisa hitung kayak begini, nggak masalah juga. Ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Ya, ya, ya. Itu titik posisi Q3 itu memang udah pasti di X, nol ya, Pak? Nggak ada kemungkinan dia di X, Y. Nggak mungkin, karena kalau kamu bayangkan, misal kita bayangkan ini, nah kayak begini. Ini positif Q, ini 4 Q kan ya? Ini X, ini Y. Misal kalau dia ada di sini, maka ini Q3 di sini. Maka oleh positif Q, oke, dia akan kena gaya. Kita udah tahu dia mesti negatif kan ya? Supaya ada interaksi dari dia yang membuat Ki dan positif 4 Ki tidak saling menjauh. Nah, maka kalau Q3 negatif dan posisinya bukan tepat di sumbu Y, maka oleh Q1 dia akan kena gaya ke arah sini kan ya? Sementara oleh Q2 dia akan kena gaya ke arah sini. Oke? Nah, kalau dia ada di posisi yang bukan tepat di sumbu X, maka selalu ada komponen gaya pada arah vertikal yang nggak pernah bisa diseimbangkan. Betul nggak? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Saya. Nah, sehingga dia mesti ada tepat di sumbu X supaya komponen-komponen gaya pada arah Y itu benar-benar nol. Oke? Jadi dia mesti segaris dengan Q1 dan Q2. Gitu. Bisa dipahami sampai situ, Adek? Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Pak, mau tanya Pak. Ya, ya. Berarti alasan kenapa harus sama dengan nol karena di soal diketahui dalam keadaan setimbang ya, seimbang Betul, ya. betul, betul. Di soalnya diminta bahwa setiap partikel berada dalam keadaan setimbang sehingga diam atau tidak bergerak di tempatnya masing-masing. Oke? Jadi itu requirement di soalnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi nanti pas ujian adik-adik mesti fokus buat baca diksi soal karena mungkin petunjuknya ada di situ. Oke? Itu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita ke bagian C, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, adik-adik bisa sambil pikir-pikir, terus kita ke soal C. Nanti kalau ada yang adik-adik mau tanya,
sampaikan aja. Nah, kita buka page baru. Sorry. Nah, kita duplikat yang ini. Duplikat. Nah, sekarang kita kerjakan bagian C. Tapi sebelum itu, yang bagian B ini kita hapus dulu. Nanti coret-coretan ini saya salin ke PDF di akhir meeting ini, terus nanti saya kirimkan ke adik-adik. Delete. Oke. Nah, gambar ini kita tinggalkan aja kayak begini. Kemudian kita tuliskan ulang di sini sebagai reminder bahwa kita udah dapat S ini sama dengan 3 cm. Nah, sekarang kita jawab bagian C. Berapa rasio Q3 bagi Q1? Oke. Nah, kalau adik-adik lihat jawaban kita di bagian B tadi, ini, kita menyelidiki kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja di Q3. Oke, untuk mendapatkan posisinya Q3. Tapi, menyelidiki kesetimbangan di Q3 itu mengakibatkan di persamaan kita Q3 jadi bisa dicoret kan ya? Karena persamaan yang ini ya, Dedek, ini yang saya kotakkan ini sama dengan 0 kan ya? Sementara di dua suku ada Q3, jadi Q3 itu nanti bisa dicoret karena dia bilangan yang bukan 0. Atau kedua ruas kita bagi dengan Q3 lah. Jadi kalau kita menyelidiki kesetimbangan di muatan ketiga, kita bisa peroleh posisinya di mana, tapi Q3-nya sendiri, muatannya Q3 sendiri, itu bukan sesuatu yang penting. Oke? Kalau kita mau menyelidiki kesetimbangan di Q3 untuk menentukan posisinya Q3 di mana. Nah, sekarang kita mau menentukan malah Q3 bagi Q1. Maka kita perlu persamaan yang Q3 nggak hilang di situ, di persamaan tersebut. Oke? Nah, maka kita lakukan menyelidiki kesetimbangan, tapi jangan di Q3, tapi di salah satu muatan lain plus Q atau plus 4Q. Karena di mereka juga resultan gayanya akan sama dengan 0, karena sistem ini setimbang. Oke? Nah, misal kita pilih menyelidiki kesetimbangan di positif Q. Oke? Maka total gaya yang bekerja di positif Q itu diberikan oleh ini F yang bekerja di positif Q atau di muatan 1. Saya tulis saja F1 itu sama dengan 1/4. Oh, saya tulis pelan-pelan. Kita urai pelan-pelan supaya adik-adik paham. F1 itu terdiri dari gaya yang bekerja di muatan 1 akibat muatan 3 plus gaya yang bekerja di muatan 1 akibat muatan 2. Dan total ini harus juga sama dengan 0. Oke? Nah, maka kita bisa tulis F13 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 Q3 bagi posisinya muatan 1 diukur dari muatan ke-3 kuadrat R13 topi tambah 1/4 pi epsilon 0 Q1 kali Q2 bagi posisinya muatan 1 diukur dari muatan 2 kuadrat R12 topi. Dan ini mesti sama dengan 0. Oke? Nah, kemudian kita substitusikan besaran-besaran yang sudah diketahui. Misalkan Q1, Q2 itu sudah diketahui. Oke? Nah, maka persamaan ini bisa kita bikin lebih sederhana kayak begini. Masing-masing ada Q1 dan ada 4 pi epsilon 0 di tiap suku, maka saya bisa keluarkan kita bisa keluarkan Q1 per 4
topi epsilon 0, sehingga yang tersisa adalah Q3 per R13 kuadrat, R13 topi, plus Q2 per R12 kuadrat, R12 topi. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita coba tentukan R13 dan R12. Oke, kita tentukan dari gambar yang ini aja. Atau ini saya hapus dulu. Yang merah, sorry. Yang merah kita hapus, biru juga. Oh, iya. Oke. Nah, posisi muatan 1 diukur dari muatan 3 itu berbeda dengan yang tadi. Oke? Magnitudnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau adik-adik lihat, Q1 diukur dari Q3, itu posisinya adalah vektor yang ini. Nah, yang ini, yang warna hijau. Ini adalah R1 diukur dari muatan 3. Bagaimana dengan R1, 2? Jadi posisi muatan 1 diukur dari muatan 2. Dia adalah vektor yang ini, yang biru. Nah, yang biru ini adalah R12. Kalau adik-adik lihat sama-sama R13 dan R12 itu arahnya ke negatif X. Oke? Nah, maka dari gambar ini kita bisa identifikasi bahwa R13 vektor itu sama dengan magnitudnya adalah S 3 cm yang tadi, tapi arahnya ke negatif X topi. Oke. Dengan demikian, R13 magnitud adalah S, R13 topi adalah negatif X topi. Oke. Berikutnya kita tentukan R12. Jadi R12 adalah sebuah vektor yang panjangnya itu adalah jarak dari positif 4Q ke positif Q. Jadi panjang R12 adalah L, kemudian arahnya negatif X topi. Nah, besarnya R12 adalah L, R topi 12 adalah negatif X topi. Nah, kita substitusikan semua info ini ke persamaan di sebelah kiri, yang di dalam kurung harus sama dengan 0, sehingga kita bisa tulis Q3 bagi S kuadrat, R topi 13 adalah negatif X topi, kita kumpulkan di belakang sini saja, karena kedua suku ada X topinya. Kemudian ditambah Q2 adalah positif 4Q dibagi R12 kuadrat, bisa kita tulis sebagai L kuadrat. Kemudian R12 topi adalah negatif X topi. Nah, ini mesti sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis kalau begitu Q3 bagi Q itu sama dengan negatif 4 S kuadrat bagi L kuadrat. Nah, S, ingat kita udah peroleh S adalah 3 cm, maka ini sama dengan negatif 4, 3 cm per L. L itu adalah 9 cm. Nah, ini kita kuadratkan, maka kita peroleh min 4 per 3/9 sepertiga kuadrat seper9. Nah, ini sekitar negatif 0,444 dan seterusnya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, ada dilihat ini. Sebuah bola isolator pejal berjari-jari R. Oke, kita gambar di sebelah kanan tuh. Memiliki rapat muatan konstan rho. Jadi rapat muatannya konstan, yaitu sebesar rho. Oke.
Kemudian tinjau sebuah permukaan tertutup berbentuk silinder dengan panjang L dan jari-jari R0. Ilustrasinya ada di situ tuh. Tapi adik-adik lihat ada syarat ini nih. L itu mesti lebih dari 2R dan R0 lebih dari R. Menurut adik-adik ini artinya apa? Artinya apa tuh? L lebih dari 2R itu artinya panjang dari silinder itu kurang dari diameternya bola. Betul nggak? Oke. Kemudian R0 lebih dari R itu berarti radiusnya bola pejal ini kurang dari radiusnya silinder. Dengan kata lain, bola ini muat kalau kita taruh di dalam silinder. Oke? Gitu kira-kira. Kemudian kita diminta menentukan total muatan di bola ini. Oke? Kemudian B, tentukan fluks medan listrik pada permukaan tertutup jika titik pusat silinder berimpit dengan pusat bola. Kemudian C, jika total fluks medan listrik yang melalui tutup dan alas silinder adalah V0, tentukan fluks medan listrik yang melalui selimut silinder. Nyatakan jawaban Anda dalam rho, R, epsilon 0, dan V0. Nah, kita jawab dulu yang A. Oke. Yang A, tentukan muatan dari bola tersebut. Ki di bola. Karena diketahui rho-nya tertentu, maka dan rho adalah rapat muatan atau muatan persatuan volume, maka Ki bola itu adalah integral rho dV. Integral ini harus kita lakukan sedemikian sehingga mencakup semua volume bola. Oke? Nah, tapi karena rho konstan, rho boleh keluar dari integral sehingga adik-adik punya integral dV. Oke? Nah, integral dV adalah total volumenya bola. Maka adik-adik dapat rho dikali volume bola. Oke? Gitu kira-kira. Nah, volume bola berapa? Gimana cara menentukan volume bola, adik-adik? Masih ingat? 4/3, Pak. PR pangkat 4 3. per 3 PR pangkat 3, betul. Jadi rho dikali 4 per 3 PR pangkat 3. Nah, maka ini adalah total Ki yang berada di bola pejal tersebut. Oke, dan bolanya dari bahan isolator. Nah, sekarang kita jawab yang bagian B. Bagian B, tentukan fluks medan listrik pada permukaan tertutup. Permukaan tertutup yang mana? Yang silinder ini. Oke. Jadi, tentukan fluks yang menembus permukaan tertutup jika titik pusat silinder berimpit dengan pusat bola. Apa artinya pusat silinder berimpit dengan pusat bola? Jadi, si bola yang ini, itu titik pusatnya berimpit dengan pusat silinder. Jadi, pusat kedua benda ini ada di titik yang sama. Oke? Jadi pahami ya, adik-adik? Tapi ingat bahwa eh, L panjangnya silinder itu kurang dari 2 diameter. Kemudian jari-jarinya silinder kurang dari jari-jarinya bola. Dengan kata lain, bolanya harus kita gambar kayak begini. Dengan kata lain, bolanya harus kita gambar seperti berikut. Dia harus muat di dalam silinder. Oke, kita gambar ulang sini aja lah. Ini bola. Nah, ini jari-jarinya adalah R kapital. Kemudian dia muat di dalam silinder. Nah, dari sini ke sini panjangnya adalah L. Kemudian
ini ke sini adalah R0. Oke. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Si silinder ini adalah permukaan tertutup. Oke. Adik-adik ingat hukum Gauss. Ingat hukum Gauss. Bahwa kalau kita punya permukaan tertutup, maka total flux yang menembus permukaan tertutup tersebut, oke, harus sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0. Oke. Nah, permukaan tertutupnya siapa? Si silinder. Oke. Bisa dipahami ya, adik-adik? Nah, ruas kiri ini itu adalah total flux yang menembus yang menembus permukaan tertutup. Kemudian Q ini itu adalah total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Oke. Nah, total flux yang menembus permukaan tertutup di kasus ini adalah total flux yang menembus si permukaan silinder dan kedua tutupnya. Oke. Jadi silindernya tertutup, berarti dia punya tutup dan alas. Oke. Nah, kita mau tentukan total flux ini. Jadi sebenarnya yang mau kita hitung adalah ruas kiri di hukum Gauss. Oke. Nah, maka ruas kiri di hukum Gauss itu bisa ditentukan dengan dua cara. Ada yang dilakukan ini integral, atau karena integral ini sama dengan Q yang dilingkupi bagi epsilon 0, maka hitung aja langsung Q yang dilingkupi bagi epsilon 0, kan ya? Berarti flux yang kita mau, misalkan kasih nama V di silinder, itu sama dengan Q yang dilingkupi bagi epsilon 0. Nah, Q yang dilingkupi yang mana? Ini, rho 4/3 pi R pangkat 3. Jadi adik-adik dapat rho 4/3 pi R pangkat 3 bagi epsilon 0. Oke? Nah, sehingga kita peroleh total flux yang menembus permukaan tertutup tersebut, yaitu si silinder. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, Ya, cara apa? Saya masih bingung kayak nentuin flux mana yang dicari gitu. kan dia minta, ini nih, tentukan flux medan listrik pada permukaan tertutup tersebut. Permukaan tertutup tersebut yang dimaksudkan si silinder. Jika titik pusat silinder berimpit dengan pusat bola. Berarti kan bolanya ada di dalam kan ya? Kenapa dia ada di dalam? Karena titik pusat mereka berimpit dan panjangnya silinder lebih dari diameternya bola. Selain itu, radiusnya silinder lebih besar dari radiusnya bola. Jadi, kalau titik pusat kedua benda ini berimpit, artinya bola ada di dalamnya silinder kan ya? Betul nggak? Dengan kata lain, si Nah, silinder ini itu menjadi permukaan tertutup yang mengurung si bola. Betul nggak? Sampai situ bisa diikuti dulu bisa Pak. saya. Nah, sekarang kita diminta menghitung total flux yang menembus silinder. Dan silinder ini adalah permukaan tertutup. Oke? Nah, dari hukum Gauss, adik-adik tahu bahwa kalau adik-adik punya permukaan tertutup dan di dalamnya ada muatan, maka total flux yang menembus permukaan tertutup ini bisa dihitung dari total muatan yang dilingkupi oleh si permukaan tertutup bagi epsilon 0. Nah, permukaan tertutupnya siapa? Si silinder. Berarti flux yang menembus silinder itu sama dengan Q yang dia lingkupi bagi epsilon 0. Q yang dia lingkupi yang mana? Total Q yang ada di bola isolator kan ya? Bisa dipahami sampai situ?
Bisa Pak, terima kasih. Oke. Nah, disebut di soal kalau silindernya itu adalah permukaan tertutup, berarti mesti mencakup selimut, tutup, dan alasnya si silinder. Karena kalau nggak ada tutup dan alas, ya dia cuma selimut silinder aja, bukan permukaan tertutup. Oke. Nah, sehingga kita peroleh total flux yang menembus silinder. Nah, silinder ini punya 3 bagian, selimut, tutup, dan alas. Oke. Kemudian yang bagian C, jika total flux medan listrik yang melalui tutup dan alas silinder adalah V0, tentukan flux medan listrik yang melalui selimut silinder saja. Oke. Nah, adik-adik lihat ini. Bagian C, kita mau hitung eh, total flux, tapi yang menembus selimutnya silinder saja, tutup dan alas nggak. Nah, kita udah tahu bahwa V yang melalui atau apa namanya flux yang melalui silinder sebagai permukaan tertutup itu mestinya sama dengan flux yang menembus selimut ditambah flux yang menembus tutup dan alas. Oke? Nah, flux yang menembus tutup dan alas itu adalah Q0, diketahui di soal sebagai kok Q0, diketahui sebagai V0. Jadi yang ini adik-adik adalah V0. Oke? Sementara flux yang menembus silinder sebagai permukaan tertutup itu tadi sudah kita hitung yaitu 4 rho pi R pangkat 3 per 3 epsilon 0. Nah, dengan kata lain flux yang menembus selimut saja itu adalah 4 rho pi R pangkat 3 bagi 3 epsilon 0 dikurangi V0. Maka kita peroleh flux medan listrik yang menembus selimut saja. Bisa dipahami sampai situ, Adik-adik? Pak mau nanya Pak, Ya, ya, ya. untuk tutup dan alas itu boleh digabung atau dipisah ya Pak? Kan dia udah kasih tahu kalau medan listrik melalui tutup dan alas. Sekaligus berarti kan ya, dan soalnya. Oh iya Adalah benar. V0. Jadi V0 itu udah keseluruhan tutup dan alas. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi, Adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Nah, yang harus adik-adik hati-hati adalah kalau adik-adik eh, nggak cukup paham dengan analisa barusan, adik-adik akan terjebak untuk menghitung total flux yang menembus si silinder, tapi dengan menguraikan integral yang ini. Nah, itu tentu akan susah sekali. Oke? Akan susah sekali karena medan listrik oleh bola isolator itu menembusnya silinder. Oke? Dan kalau adik-adik lihat, flux yang menembus setiap bagian silinder itu bisa tidak sama nilainya, bergantung pada posisi permukaan yang ditembus oleh medan listrik, sehingga integralnya akan susah sekali diselesaikan. Nah, tapi lewat hukum Gauss, adik-adik tahu bahwa hasil integral ini mesti sama dengan Q yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Oke? Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya, adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak? Saya. Oke. Kalau masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita coba soal berikutnya. Oke, kita coba dulu soal berikutnya. Siapa tahu kepikiran sambil jalan. Nah, ini nomor 3. Jadi, ada muatan Q1, adik-adik. Eh, muatannya itu, Q1 ini adalah negatif 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Kemudian Q2, ada lagi Q2, dia muatannya positif 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Kemudian dia apa namanya?
kedua muatan ini menetap di posisinya seperti diperlihatkan pada gambar. Jadi Q1 ada di 0,0, Q2 ada di min 6,0. Oke. X dan Y diukur dalam meter. Kemudian kita akan menggunakan acuan bahwa potensial bernilai 0 volt di posisi yang sangat jauh atau di posisi yang menuju tak hingga. Kemudian kita diminta menentukan A potensial di titik A. Oke. Kemudian berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan ketiga, kita kasih nama Q3 yang bernilai positif 3 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dari posisi yang sangat jauh menuju ke titik A. Kemudian C, tentukan energi potensial listrik sistem 3 muatan ini. Oke. Nah, kita jawab dulu yang bagian A. Kenapa pakai merah? Kita pakai hitam. A. Hitung potensial di titik A. Ada yang masih ingat cara menghitung potensial di titik A? Ada yang masih ingat? Ada, Dek? Potensial di sebuah titik seperempat pi epsilon 0, kemudian dikali dengan Q. Q ini adalah muatan yang menjadi sumber medan listrik di dalam ruangan tersebut, di dalam ruangan yang kita sedang amati. Dibagi R. R ini adalah posisi titik dalam ruang diukur dari muatan sumber atau Q ini. Oke. Nah, formula ini, adik-adik mesti ingat baik-baik, formula ini menggunakan acuan R menuju tak hingga, oke, dan nilai potensial di R menuju tak hingga adalah 0. Oke. Jadi formula ini, V fungsi R sama dengan seperempat pi epsilon 0 Q per R, itu diturunkan dengan acuan, dengan titik acuan, R di tak hingga, dan V di tak hingga itu sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga kalau adik-adik mau menghitung potensial listrik di titik A atau di posisinya titik A, oke, maka ini sama dengan seperempat pi epsilon 0. Nah, sebelum kita kali dengan Q per R, adik-adik lihat bahwa titik A itu adalah titik yang berada di ruang yang sama dengan tempat Q1 dan Q2 berada. Jadi titik A ini itu kena pengaruh Q1 dan Q2 sekaligus. Sehingga potensial di titik A itu adalah potensial di titik A itu adalah total dari potensial oleh muatan Q1 ditambah potensial oleh muatan 2. Nah, potensial oleh muatan 1 itu adalah seperempat pi epsilon 0. Q-nya ganti dengan Q1 karena Q1 adalah sumber gangguan, sumber pengaruh. Dibagi dengan posisinya titik A diukur dari si pengganggu atau si sumber pengaruh. Oke. Tambah seperempat pi epsilon 0 Q2 dibagi posisinya titik A diukur dari Q2. Oke. Nah, kita inputkan semua informasi yang diketahui. Jadi adik-adik peroleh seperempat pi epsilon 0 Q1 adalah min 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Min 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dibagi R A diukur dari muatan 1. Nah, adik-adik coba lihat.
posisinya muatan A diukur dari muatan 1 itu adalah vektor yang ini. Nah, ini adalah RA diukur dari muatan 1. Magnitudnya berapa? Magnitudnya adalah panjang dari sini ke sini. Berapa itu? 8 meter. Jadi magnitudnya RA1 adalah 8 meter. Oke. Jadi ini dibagi dengan 8 meter. Tambah 1/4 pi epsilon 0 kali Q2. Q2 berapa? Q2 positif 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dibagi dengan RA2. Nah, lihat adik-adik. RA2 adalah posisi A diukur dari Q2. Posisi A diukur dari Q2 adalah yang ini. Vektor yang warna biru ini. Oke. Nah, ini adalah RA2 vektor. Magnitudnya berapa? Magnitud dari RA2 itu bisa kita selidiki menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Jadi RA2 kemudian titik O ke A dan titik 0 ke A dan titik 0 ke min 6 itu mereka bertiga membentuk segitiga siku-siku. Jadi adik-adik tinggal pakai Pitagoras untuk menentukan RA2. RA2 berapa kalau begitu? Akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Oke. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat itu 34. Jadi 6 kuadrat 36. Jadi 64 tambah 36 100, akar 100 10. Jadi RA2 itu 10 meter. Oke. Nah, sehingga kita bagi ini dengan 10 meter. Nah, kalau adik-adik ketahui 1/4 pi epsilon 0, adik-adik tinggal selesaikan kalkulasi ini. Oke? Gitu kira-kira. Sampai situ ada pertanyaan dulu, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin nanya, Pak. Ya, ya. Buat acuan di Tahingga tuh maksudnya gimana ya, Pak? Oke, oke. Untuk itu kita perlu ingat lagi apa itu potensial listrik. Sebentar, saya buka halaman kosong yang baru. Oke, gak apa-apa. Kita sekalian review materi di kelas tentang potensial listrik. Oke. Nah, konsep potensial listrik ini berangkat dari konsep mengenai usaha untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain, tapi di dalam pengaruh medan listrik. Oke. Jadi kamu bayangkan kayak begini. Misal saya punya sebuah sumber medan listrik muatan kan ya? Misal kita punya sumber medan listrik yaitu sebuah muatan. Misalkan muatannya adalah positif Q, terserah berapapun. Kenapa pakai positif Q, Pak? Biar medan listriknya gampang aja, nggak ada negatif. Oke? Nah, maka di sekitarnya dia itu akan ada medan listrik. Oke? Akan ada medan listrik di sekitarnya dia. Nah, sekarang ada bayangkan, saya punya muatan lain. Kasih nama muatan uji, key test. Oke? Key test ini misal positif juga. Asumsikan positif. Nah, kemudian muatan uji ini itu mau kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misal dari sini ke sini misalkan. Jadi dari posisi awal menuju sebuah posisi lain, kita kasih nama posisi akhir. Oke? Berapa usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan muatan uji ini
dari posisi awal ke posisi akhir. Adik-adik udah ingat bahwa usaha yang kita butuhkan, misalkan posisi awal kita kasih nama A, posisi akhir titik B. Jadi usaha yang kita harus aplikasikan untuk memindahkan muatan uji ini dari A menuju B bisa dihitung dengan cara apa? Coba Dede ingat konsep usaha waktu semester 1. Cara menghitung usaha gimana? Gaya kali perpindahan. Oke, tapi kalau gayanya berubah-berubah, adik-adik perlu integral kan ya? Betul nggak? Integral F, F ini siapa? Ya, F yang kita aplikasikan untuk membawa muatan. Oke. Dot product dengan elemen perpindahan. Oke. Nah, batas integralnya dari mana sampai mana? Dari posisinya, posisi awal hingga ke posisi akhir. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat, waktu kita memindahkan ini muatan dari posisi awal menuju akhir, tapi di dalam medan listrik, maka di muatan uji yang kita bawa ini, itu ada gaya Coulomb bekerja, gara-gara berinteraksi dengan positif Q, si sumber medan listrik. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham ya? Saya. Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Saya mau pindahkan muatan uji ini dengan kecepatan konstan. Kenapa mesti kecepatan konstan, Pak? Karena kalau dia dipercepat, muatan dipercepat akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Itu bahasan lain. Oke? Jadi kita tinjau kalau kita pindahkan muatan ini dengan kecepatan konstan. Oke? Supaya benar-benar kerja yang kita lakukan itu nanti berkorelasi langsung dengan energi yang ada di medan listrik oleh positif Q. Oke? Nah, maka kalau kita mau dia pindah dengan kecepatan konstan, maka gaya yang kita kerahkan itu mesti sama besar dengan gaya Coulomb yang bekerja di muatan uji, tapi mesti berlawanan arah. Betul nggak? Sampai situ, adik-adik bisa paham dulu. Sampai sini bisa paham dulu, adik-adik. Nah, gaya Coulomb yang bekerja di muatan uji itu bisa kita hitung lewat besarnya si muatan uji dikali dengan medan listrik yang mengganggu dia. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai W yang kita aplikasikan itu sama dengan negatif Q uji integral E dot dl dari posisi awal sampai posisi akhir. Oke? Nah, kalau adik-adik coba selidiki, E ini itu adalah medan listrik yang disebabkan oleh si muatan uji, si muatan sumber, itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q bagi R kuadrat R topi. Nah, kalau adik-adik substitusikan ini ke sini, adik-adik dapat 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi dot perpindahan. Oke, dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, adik-adik lihat, perpindahan yang adik-adik lakukan, misal ketika dari adik-adik tinjau dari sini sampai sini misal. Perpindahan yang adik-adik lakukan sejauh DL, itu dia punya dua komponen. Adik-adik bisa urai menjadi dua komponen. Ada komponen yang sejajar dengan R itu yang ini kan ya? Nah, ada komponen yang sejajar dengan arah R, ini arah R topi. Ada komponen yang tegak lurus terhadap R topi. Nah, dot product ini mengakibatkan kita hanya butuh komponen perpindahan yang sejajar dengan R topi saja. Sehingga adik-adik akan dapat min Q integral 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi dot DL. Yang kita akan dapatkan cuman perpindahan pada arah R saja, yaitu DR. Oke? Dari RA sampai RB. Nah, coba adik lakukan ini integral. Q konstan 1/4 pi epsilon 0 konstan boleh keluarkan ya. Jadi negatif QT kali Q per 4 pi epsilon 0
Nah, coba integralkan. Integral 1/r kuadrat dr apa? Adik-adik. Ayo, Min ingat. 1/r. Hmm? Min? Min 1/r. Min 1/r. Kemudian substitusikan RA sampai RB. Nah, coba cek. Hasil integral ini berapa? Sama dengan RA min RB. QT Q per 4 pi epsilon 0 dalam kurung min 1/RB tambah 1/RA. Kalau negatif yang di depan kita kalikan ke dalam kurung, maka adik-adik dapat 1/RB min 1/RA. Oke. Nah, ini adalah usaha yang kita kerahkan untuk memindahkan muatan uji dari A sampai B. Nah, sekarang adik-adik lihat. Saya bisa definisikan besaran baru, yaitu jumlah usaha yang saya kerahkan per satuan muatan yang saya pindahkan. Dia akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per RB kurang Q per RA. Nah, 1/4 pi epsilon 0 Q per RB maupun 1/4 pi epsilon 0 Q per RA itu yang orang bilang sebagai potensial listrik. Oke? Nah, tapi adik-adik lihat, yang berkaitan langsung dengan usaha, dengan gerak, oke, itu bukan potensial di satu titik, tapi beda potensial antara dua titik. Ini nih, besaran yang ini, yang berkorelasi langsung dengan usaha. Usaha berkorelasi dengan gaya dan perpindahan. Jadi, informasi selisih potensial antara dua titik itulah yang berkorelasi dengan gerak. Oke, dalam hal ini diwakili oleh usaha. Oke, usaha sendiri mengandung informasi gaya dan perpindahan. Oke. Nah, sehingga orang kemudian definisikan besaran ini sebagai perubahan potensial kalau kita mau memindahkan benda dari A ke B. Oke. Adik-adik bisa paham ya? Jadi yang berkorelasi langsung dengan gerak adalah beda potensial. Nah, sekarang gini. Pak, kalau saya pengen formulanya jadi sederhana, jangan selisih kayak begini. Saya pengen satu nilai saja, melibatkan satu nilai R saja. Nah, maka salah satu dari dua suku ini harus saya hilangkan. Paling gampang menghilangkan salah satu suku adalah dengan mengambil penyebut dari satu suku tersebut menuju tak hingga. Betul nggak? Sampai situ adik-adik paham dulu? Jadi saya pengen simplifikasi formula ini supaya nggak melibatkan dua suku, satu suku aja. Tapi untuk menghilangkan salah satu suku, saya butuh penyebutnya menuju tak hingga. Ya nggak? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Nah, maka saya bikin aja kayak begini. Misal kita mau memindahkan muatan dari posisi awalnya tuh sangat jauh menuju tak hingga ke posisi B. Posisi B-nya boleh posisi R sembarang, terserah kita. Oke. Nah, maka formula saya akan sangat simpel menjadi W up per satuan muatan yang dipindahkan atau beda potensial akan menjadi 1/4 pi epsilon 0 Q per R saja. Betul atau enggak? Sampai situ adik-adik bisa paham ya? Jadi sekarang formula untuk beda potensial kita itu menjadi satu suku saja dengan syarat titik asal atau titik awal adalah di tempat yang sangat jauh. Nah, sehingga V di posisi yang sembarang dikurangi V di posisi yang sangat jauh itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Oke? Nah, kemudian kita pilih, oh, potensial di posisi yang sangat jauh itu ambillah sama dengan 0. Maka adik-adik tiba di formula yang tadi. Oke?
Oke. Jadi formula potensial yang hanya melibatkan satu suku itu sudah penyederhanaan dari beda potensial, tapi kita mengambil acuan V sama dengan 0 di tempat yang sangat jauh. Oke? Gitu kira-kira adik-adik. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Untuk tak hingganya bisa di RA atau RB atau hanya di RA saja, Pak? Boleh di yang manapun. Tapi saya nggak pengen di formula saya ada negatif. Oke? Adik-adik paham sampai situ? Karena nanti key ini bisa key yang negatif juga. Jadi supaya saya nggak terlalu banyak men-tracking negatif di formula saya. Negatif muncul di mana saja. Kenapa nggak titik awalnya yang kita pilih ada di tempat yang sangat jauh. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami ya? Itulah kenapa di soal tadi ada penyebutan tadi adik-adik. Kalau adik-adik lihat di soal, mana soal tadi? Nah ini. Gunakan acuan bahwa V sama dengan 0 volt di posisi yang sangat jauh. Artinya, kita bisa langsung pakai formula yang ini. V di R sembarang sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Kalau enggak, adik-adik mesti kembali ke formula selisih potensial tadi. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Bisa dipahami ya? Nah, itu baru yang A. Nah, sekarang yang B. Nah, ini. Pas kita, sorry, ini ada pertanyaan di chat. Permisi, Pak, kalau langsung pakai rumus VR gimana ya, Pak? Boleh, kamu langsung pakai formula yang ini boleh. Tapi ingat, formula yang ini berlaku bila acuannya ada di tak hingga dan potensial di tak hingga kita definisikan sebagai 0. Oke? Kalau tidak, kalau acuannya bukan di tak hingga dan potensial di apa namanya? Di tak hingga tidak 0, adik-adik tidak pilih dia 0, maka adik-adik mesti kembali ke formula V akhir kurang V awal tadi. Oke? Sama dengan apa tadi? Saya juga nggak hafal. Mana tadi ya? Aha, ini dia. Nah, adik-adik mesti kembali ke formula yang ini. Oke? Atau yang ini. Delta V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per RB kurang Q per RA. RB itu titik akhir, RA itu titik awal. Oke? Jadi misalkan ditanya, oh saya mau memindahkan muatan bukan dari tak hingga ke titik tertentu, tapi dari titik 1 ke titik 2. Nah, maka usaha yang harus saya kerahkan persatuan muatan adalah beda potensial antara kedua titik itu. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Jadi adik-adik mesti lihat dulu di soal. Oke? Mesti lihat dulu di soal, coba analisa soalnya, acuannya ada di mana. Kalau tidak disebutkan, adik-adik boleh pilih sendiri acuannya di mana. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Permisi Pak, kalau semisalnya menggunakan selisih, berarti menghitung V muatan 1 dan 2 masing-masing harus ada selisih dari titik awalnya. Iya, betul. Jadi, waktu adik-adik menghitung, ini penyebabnya ada 2 kan ya? Nah, kalau adik-adik coba cek, potensial oleh muatan 1 itu merupakan kerja persatuan muatan akibat medan listrik oleh muatan 1. Tapi kita asumsikan titik A itu adalah titik akhir. Titik A yang ini adalah titik akhir, titik awalnya di tak hingga. Oke. Kemudian potensial oleh muatan 2 yang 1/4 pi epsilon 0 Q2 per RA2 ini itu adalah kerja persatuan muatan
Oke. Kalau yang kita lawan adalah medan listrik oleh muatan 2. Oke. Nah, kan waktu kita menyelidiki potensial di titik A ini adalah titik yang dipengaruhi oleh medan listrik oleh Q1 dan Q2 sekaligus. Maka akan berkaitan dengan kerja untuk melawan medan listrik 1 dan medan listrik 2 sekaligus. Oke? Makanya dijumlahkan kayak begini. Jadi perhitungan potensial oleh muatan 1 dan potensial oleh muatan 2 itu masing-masing harus menggunakan asumsi acuannya ada di tak hingga. Oke? Bisa dipahami ya? Itu jawaban pertanyaan di chat. Ada lagi? Ada, Dek? Ada lagi? Bisa dipahami sampai situ? Nah, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke bagian B. Saya duplikat bagian ini. Oke, kita pindahkan ke sini biar nanti page-nya berurutan. Nah, yang ini saya hapus dulu bagian A. Jadi, Pak, boleh pakai formula ini nggak? Boleh. Asal adik-adik mesti pastikan bahwa acuannya ada di tak hingga dan apa namanya nilai potensial di tak hingga adalah 0. Oke? Nah, sekarang bagian B. Berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan titik Q3 dari posisi yang sangat jauh ke titik A? Oke. Nah, kita gunakan konsep yang barusan kita bahas tadi. Oke, good, ada pertanyaan tadi. Kita jadi bisa langsung menggunakan konsep yang barusan kita bahas untuk soal bagian B. Jadi adik-adik bayangkan, ini kita bawa muatan ketiga, kita bawa Q3 dari tempat yang sangat jauh menuju ke titik A. Oke. Berapa usaha yang kita butuhkan, adik-adik? Usaha yang kita butuhkan sama dengan integral, ingat tadi, integral gaya yang harus kita aplikasikan dot perpindahan. Oke. Dari posisi awal, posisi awalnya ada di tak hingga, jadi kita kasih nama aja RA dan jangan pakai RA deh, karena A udah kita pakai. Dari R1 sampai R2. Oke. Nah, tapi ingat adik-adik, gaya yang harus kita kerahkan tadi harus negatif gaya Coulomb yang bekerja di muatan yang kita sedang bawa. Ya enggak? Nah, gaya Coulomb yang bekerja di Q3 ini yang kita bawa dari tak hingga, disebabkan oleh dua medan listrik kan ya? Medan listrik oleh Q1 dan medan listrik oleh Q2. Jadi FC ini itu adalah F yang bekerja di muatan 3 gara-gara muatan 1 tambah F yang bekerja di muatan 2, di muatan 3 gara-gara muatan 2. Oke? Nah, kalau adik-adik substitusikan ke sini, adik-adik peroleh berarti yang akan kita integralkan adalah apa namanya? Negatif F31 tambah F32 dot DL. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan yang barusan kita uraikan sekalian biar adik-adik lihat. Sama dengan, nah adik-adik coba cek, F31 itu adalah F31 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1, oke, kali Q3 dibagi, coba adik-adik selidiki, waktu kita membawa muatan 3, siapa yang menjadi pengganggu? 1 atau 3? Satu, Q3 Pak. kan ya?
Q1, sorry, betul. Kita harus melawan medan listrik oleh Q1. Jadi kita perlu posisinya Q3 diukur dari Q1 kuadrat R31 topi. Kemudian F32 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 bagi R3 diukur dari muatan 2 kuadrat R32 topi. Nah, coba adik-adik substitusikan ini ke formula yang di sebelah kiri. Maka adik-adik akan dapat kita ganti F1 dan F31 dan F32. Maka adik-adik akan dapat pelan-pelan, adik-adik nggak perlu turunkan formula kayak begini di ujian, tapi formula akhirnya adik-adik bisa langsung pakai di ujian. Cuman in case adik-adik lupa, adik-adik bisa recover ulang formula itu. Oke? Saya sekalian demonstrasikan aja supaya kalau adik-adik nggak ingat formula itu, adik-adik tahu gimana mendapatkan kembali itu formula. Oke? Oh sebentar, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan, Pak, minus FC itu taunya dari mana? Oke, ingat tadi kita mau pindahkan muatan Q3 ini dalam medan listrik tapi dengan kecepatan konstan. Kalau mau kecepatannya konstan waktu kita pindahkan, itu artinya gaya yang saya aplikasikan itu harus sama besar tapi berlawanan arah dengan gaya yang bekerja di muatan yang saya bawa. Oke? Artinya, gaya yang saya aplikasikan harus negatif dari vektor gaya yang bekerja di muatan yang saya bawa. Betul nggak? Ini siapa yang nanya? Nathaniel. Nathan, panggilannya Nathan? Argumennya itu Nathan. Kenapa ada negatif? Karena kita perlu gaya yang sama besar tapi berlawanan arah dengan gaya Coulomb yang bekerja di Q3. Oke? Gitu kira-kira. Nah, Makasih, Pak. yuk. Nah, sekarang kita substitusikan F31 dan 32. Maka Dede dapat F up itu sama dengan negatif 1/4 pi epsilon 0 boleh kita keluarkan karena di F31 dan F32 ada 1/4 pi epsilon 0. Apalagi yang sama Q3. Q3 juga boleh kita keluarkan. Nah, tinggal integral Q1 per R31 kuadrat R31 topi dot DL, oke, dari R1 sampai R2 tambah integral dari R1 sampai R2 Q2 per R32 kuadrat R32 topi dot DL. Nah, oke. Nah, kita coba selesaikan kedua integral ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan, waktu kita memindahkan muatan, trajektori yang kita gunakan boleh sembarang. Oke? Tapi dot product di sini itu menunjukkan ke kita bahwa komponen arah perpindahan yang akan berarti bagi usaha itu hanyalah komponen perpindahan yang sejajar dengan R31 topi. Oke? Nah, sehingga DL vektor ini itu sebenarnya bisa kita uraikan menjadi dua komponen. Ada komponen perpindahan, kita kasih nama misalkan DL tegak lurus, yang dia arah berpindahnya adalah tegak lurus terhadap R topi. Jadi misalkan ada bayangkan kayak begini. Ini medan listrik ke arah sini kan ya? Misal. Terus kita pindah ke arah sana. Ini perpindahan kita. Maka perpindahan ini bisa saya urai menjadi dua komponen. Ada komponen yang ini, sejajar dengan medan listrik, kita kasih nama DL tegak lurus, DL paralel, dan ada komponen yang ini. Ini kita kasih nama DL tegak lurus. Oke? Nah,
Karena R31 topi ini adalah arahnya si medan listrik. Oke. Ini R31 topi adalah arahnya medan listrik. Maka yang kita butuhkan hanyalah komponennya DL yang searah dengan medan listrik saja. Yang mana itu? Antara dua ini, DL tegak lurus dan DL paralel, cuman yang ini saja yang kita butuhkan. Oke. Dan kalau muatan satu ada di sini, karena dia penyebab si medan listrik satu misalkan, sementara muatan tiganya sedang ada di sini, oke, dan jarak antara mereka adalah R31, oke, maka DL tegak lurus ini itu sama dengan DR31. Ya nggak? Perpindahan kecil-kecil, tapi pada arah langsung dari Q1 menuju ke Q3. Oke? Jadi dot produk yang ini itu akan menghasilkan DR31. Yang ini juga argumennya sama, sehingga menghasilkan DR32. Oke? Nah, adik-adik coba lihat ini. Nanti formulanya mudah. Kalau adik-adik mau milih mengingat formula itu aja Pak buat ujian ya silakan aja. Nggak masalah. Tapi kalau adik-adik lupa, mudah-mudahan pemahaman ini akan membantu adik-adik untuk mengingat kembali yang mana yang kita butuhkan. Oke? Nah, maka usaha yang kita butuhkan itu sama dengan Q3 per 4 Pi Epsilon 0 dalam kurung. Adik-adik lihat, Q1 boleh keluar dari integral. Jadi integral yang pertama itu sama dengan Q1 integral R1 sampai R2 eh, seper R31 kuadrat DR31 tambah Q2 integral R1 sampai R2 seper R32 kuadrat DR32. Nah, berapa integral ini masing-masing adik-adik? Min Q3 per 4 Pi Epsilon 0 Q1 kali integral seper R31 kuadrat terhadap R31. Hasilnya berapa? Ayo. Taruh di sini catatan tambahan. Ingat, integral seper X kuadrat dx sama dengan dari X1 sampai X2. Sama dengan apa, Dede? Super X, Pak. Min seper X, kemudian substitusikan X1 sampai X2, jadi Dede dapat apa? Seper X1 kurang seper X2. Betul atau enggak? Betul ya? Nah, sekarang X-nya adik-adik ganti dengan R31 tuh untuk menyelesaikan integral yang pertama. Jadi adik-adik dapat min seper R31, oke, dari R1 sampai R2. Jadi R31-nya nanti disubstitusi dengan R1 maupun R2. Plus Q2 min seper R32, masukkan batas-batas R1 sampai R2. Oke. Nah, sama dengan, adik-adik lihat, negatif Q3 per 4 Pi Epsilon 0 Q1 dalam kurung seper R1 kurang seper R2, sebentar, R1 dan R2 di kedua integral ini perlu kita bedakan. Di integral pertama, R1-nya ini mesti diukur dari, mesti posisinya muatan 3 diukur dari, oke, R1 ini di tak hingga, jadi kita bisa, kita pakai simbol apa lagi ya? Udah habis simbol R dipakai di mana-mana kan ya? Oke, kita ganti ini dengan inilah. Sebentar, Dedek, saya perbaiki simbolnya supaya nggak membingungkan.
Oke, ini posisi awal muatan 3 diukur dari muatan 1. Jadi posisi awal muatan 3 diukur dari muatan 1 sampai posisi akhir muatan 3 diukur dari muatan 1. Ini posisi awal muatan 3 diukur dari muatan 2. Ini posisi akhir eh, muatan 3 diukur dari muatan 2. Oke, kita pakai gitu aja kali ya. RA 31, RB 31, ini RA 32, RB 32. Jadi ini RA 31, ini RA, oh kok RA, RB 31, kemudian ini RA 32, ini RB 32. Nah, sehingga kita peroleh ini adalah RA 31 seper RA 31 kurang seper RB 31 tambah Q2 seper RA 32 kurang seper RB 32. Nah, oke. Nah, kita kehabisan halaman. Sebentar, ini kita bikin halaman baru dulu. Duplikat. Pindah sini biar berurutan. Nah, saya hapus kecuali formula yang terakhir. Formula yang terakhir kita butuhkan. Iya. Ini kita pindah ke atas. Oke. Nah, ini W up. Nah, Dede lihat. Kita mau hitung beda potensial kan ya? Maka W up kita bagi dengan Q3. Dengan jumlah muatan yang kita pindahkan. Maka kita akan dapat beda potensial. Sama dengan, kemudian negatif di depan kita kali ke dalam. Jadi saya punya seper 4pi epsilon 0, kemudian Q1 bagi RA 31 kurang Q1 bagi RB 31 tambah seperempat pi epsilon 0. Oh, sorry, negatif kita kali ke dalam, jadi ini ditukarkan ya. RB kurang seper RB kurang seper RA. Nah, yang kedua juga sama. Q2 bagi RB32 kurang Q2 bagi RA32. Nah, Dede lihat, kita pindahkan muatan ketiga dari posisi yang sangat jauh. Jadi, dua yang ini, posisi awal yang dua ini, diukur dari kedua muatan, itu dia kita mesti ambil limit menuju tak hingga. Jadi kita ambil limit RA31 menuju tak hingga. Oke? Sehingga adik-adik akan dapat formula seperempat pi epsilon 0. Kalau RA31 dan RA32 menuju tak hingga, maka suku yang ini dan suku yang ini akan menuju berapa, adik-adik? Kalau penyebut mereka menuju tak hingga, mereka akan menuju berapa dua suku ini? Pak. Menuju 0, betul. Jadi dua suku ini menuju 0, sehingga adik-adik dapat formula Q1 per RB31. RB31 adalah posisi akhirnya muatan 3 diukur dari muatan 1. Di mana itu? Di titik A. Oke? Di titik A. Jadi, kita ganti saja RB31 dengan titik A. Tapi diukur dari muatan 1. Oke? Tambah
1/4 pi epsilon 0 Q2 dibagi RB32. RB32 adalah posisi akhir muatan 3 diukur dari muatan 2. Yang mana itu? Yang RA2 ini kan ya? Jadi kita ganti ini dengan RA2. Nah, ini adalah W up bagi Q3. Oke? Nah, adik-adik coba cek ini. Pak, yang diminta adalah usaha. Berarti W up ini bukan W up per Q3. Jadi kalau begitu kita ubah aja formulanya. W up sama dengan, nah di sini masing-masing dikali dengan Q3. Nah, adik-adik boleh pakai formula yang ini langsung, nggak masalah. Jadi usaha untuk membawa muatan itu 1/4 pi epsilon 0 Q pengganggu, Q yang menjadi sumber medan listrik dikali Q yang dibawa bagi posisi akhir muatan yang dibawa diukur dari muatan pengganggu. Oke, adik-adik boleh pakai formula itu langsung, nggak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, Q1 berapa tadi? Min 2 kali 10 pangkat min 9. Jadi Q1 min 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Kemudian Q2 positif 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Oke. Kemudian R titik A itu posisi dari muatan 3 di akhir. Oke. Diukur dari muatan 1 adalah 8 meter. Oke. Ini 8 meter. Kemudian posisinya A diukur dari muatan 2 itu adalah 10 meter. Nah, Dede substitusikan semua yang diketahui ini ke formula yang udah kita peroleh. Jangan lupa Q3. Q3 berapa? Positif 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, maka Dede dapat usaha yang harus dikerahkan untuk membawa Q3 dari tak hingga ke titik A. Oke. Nah, Dede boleh pakai formula yang terakhir ini. Kalau hafal. Kalau lupa, nah Dede kembali ke konsep usaha tadi. Membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi titik asalnya dipilih, acuannya ada di tak hingga sesuai yang diminta di soal. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, Adik-adik? Ada pertanyaan? Nah, terakhir yang bagian C. Yang bagian C, adik-adik diminta menentukan energi potensial listrik sistem 3 muatan ini. Oke. Energi potensial listrik dari sistem 3 muatan ini. Nah, energi potensial listrik yang dimiliki oleh sistem muatan itu sama dengan usaha yang adik-adik kerahkan untuk mengkonstruksi formasi muatan ini. Oke. Jadi, kalau saya buka halaman baru, kita buka halaman baru. Nah, terakhir sebelum kita bubar. Nah, Dede lihat ini. Kalau Q3, sekarang Q3 udah ada di titik A kan ya? Kita gambar Q3 di sini. Nah, Q3 sekarang udah ada di sini. Oke. Berapa energi potensial listrik yang dimiliki oleh sistem muatan ini? Nah, waktu adik-adik mengkonstruksi sistem muatan ini, adik-adik mesti mengerahkan usaha untuk meletakkan tiap muatan ke posisinya masing-masing. Betul atau enggak? Kalimat itu adik-adik bisa paham ya? Waktu adik-adik membuat
sistem muatan ini jadi ada, maka adik-adik perlu membawa tiap muatan ini dari satu tempat ke posisi mereka yang sekarang. Ya nggak? Dan itu butuh usaha. Betul atau tidak? Adik-adik paham pernyataan itu? Jadi kalau adik-adik bayangkan dalam rumah ada meja, ada kursi di tempatnya masing-masing. Kok bisa formasi itu ada? Ya karena meja, masing-masing meja, kursi, dan lain-lain itu, adik-adik pindahkan dari satu tempat ke situ kan ya? Dan untuk memindahkan mereka ke situ, adik-adik perlu melakukan kerja. Oke? Nah sekarang, berapa kerja yang adik-adik butuhkan untuk menyusun sistem ini sampai jadi kayak begini? Nah, adik-adik bayangkan dulu kayak begini. Misalkan ruangnya kosong. Ruangnya kosong dulu aja. Kemudian di ruang kosong itu adik-adik bawa muatan ke satu. Oke? Bawa muatan ke satu. Kemudian letakkan di posisi yang kita mau. Posisi yang kita mau, kalau menurut gambar di soal, itu ada di titik 0,0. Jadi Q1 kita bawa dari posisi yang sangat jauh, kemudian kita taruh di sini. Oke? Nah, sekarang adik-adik coba pikir kayak begini. Waktu membawa Q1 dari posisi yang sangat jauh menuju ke titik ini, ada gaya yang harus dilawan atau enggak? Kira-kira. Waktu membawa Q1, awalnya ruangannya kosong. Kemudian adik-adik bawa Q1 dari tempat yang sangat jauh ke titik ini. Ada gaya yang harus dilawan enggak? Ada enggak? Kira-kira. Ada yang mau coba jawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan ya? Kalau begitu usaha yang adik-adik harus kerahkan berapa? 0, Pak. 0 udah. Jadi W usaha yang adik-adik harus aplikasikan untuk membawa muatan satu langsung sama dengan 0. Oke? Sekarang, setelah Q1 ada di situ, adik-adik bawa Q2 dari tempat yang sangat jauh, kemudian adik-adik letakkan di sini di posisi berapa tadi? Min 6,0. Oke? X dan Y masing-masing dalam meter. Nah, waktu membawa Q2, ada gaya Coulomb yang harus dilawan nggak? Ada, Pak. Gaya Coulomb gara-gara siapa itu? Muatan 1, Pak. Gara-gara muatan satu. Gara-gara medan listrik yang dihasilkan oleh muatan satu. Oke? Sehingga kita bilang kalau begitu usaha yang kita butuhkan untuk membawa muatan 2 dan meletakkan dia di situ adalah 1/4 pi epsilon 0 Q2 adalah muatan yang kita bawa, kali Q3 adalah sumber gangguan yang kita lawan, bagi posisinya muatan 2 diukur dari muatan 3, yaitu, berapa ini Dek? R23 berapa? Posisinya muatan 2 diukur dari muatan 3. Pak, itu bukannya muatan 1 ya? Kok muatan 3, Pak? Sorry, kenapa muatan 3? Sorry, betul. Muatan 1, sorry. Saya ingatnya muatan 3 terus yang kita bawa dari soal sebelumnya. Nah, posisinya muatan 2 diukur dari muatan 1, berapa? 6, Pak. 6 cm. Oke, jaraknya 6 cm. Nah, sekarang adik-adik bayangkan setelah membawa muatan 2 ke situ, sekarang adik-adik bawa muatan 3. Oke, jadi setelah muatan 2 dibawa ke sini dari posisi yang sangat jauh, sekarang adik-adik bawa muatan 3 untuk ditaruh di titik A di sini. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan 3 dan meletakkan dia di situ? Tadi udah kita hitung, ya kan? W up 3 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q3 kali Q1 bagi R3 diukur dari muatan 1, oke, tambah 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q2 per R32.
Oke. Dengan R31 itu sama dengan 8, ya kan? 8 meter, 8, kok 6 cm, sorry, 6 meter. 6 meter kan ya? Coba kita lihat di soal. Oh iya betul, 6 meter. 8 meter, ini 6 meter, ini 8 meter, bukan senti. Kemudian R32 itu adalah berapa tadi? 10 meter. Nah, oke. Nah, kalau begitu, total usaha yang adik-adik kerahkan berapa? Untuk mengkonstruksi sistem muatan ini. Ya, W up 1 tambah usaha yang dikerahkan untuk meletakkan muatan kedua, tambah usaha yang dikerahkan untuk meletakkan muatan ketiga. Nah, sekarang adik-adik ingat konsep usaha energi di semester 1. Kalau ada benda, tadinya tidak bergerak. Adik-adik beri gaya, kemudian dia berpindah. Berarti adik-adik melakukan usaha. Nah, gara-gara usaha itu, kecepatannya bertambah. Dari tadi tidak bergerak menjadi bergerak. Artinya, melakukan usaha itu mentransfer energi kinetik ke benda itu. Sehingga energi kinetiknya meningkat dari 0 menjadi sesuatu yang tidak 0. Oke? Nah, sama. Total usaha yang kita kerahkan untuk menyusun muatan ini, itulah jumlah energi yang kita transfer ke mereka. Sehingga energi potensial yang dimiliki oleh sistem ini, itu adalah total usaha yang kita kerahkan untuk menyusun mereka. Oke? Jadi ini adalah total energi potensial yang dimiliki oleh sistem. Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi ingat konsep waktu itu di semester 1 kalau usaha yang kita kerahkan itu menjadi tambahan energi untuk objek. Nah, sekarang waktu kita mengerahkan usaha untuk mengkonstruksi sebuah sistem, maka kita mentransfer energi ke sistem itu. Maka itulah energi yang dimiliki oleh sistem ini. Atau yang adik-adik kasih nama energi potensial listrik. Karena interaksinya interaksi elektrik lewat medan listrik. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Nah, jadi jawaban yang C adalah 0. 0 ini, tambah yang tadi udah kita hitung di bagian B. Oke? Gitu kira-kira. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau adik-adik mau menghitung energi potensial yang dimiliki oleh sistem muatan, adik-adik hitung berapa energi yang adik-adik harus gunakan, adik-adik harus konsumsi untuk mengkonstruksi itu sistem muatan. Oke? Karena waktu kita mengkonstruksi mereka, kita melakukan kerja. Kerja itu transfer energi. Jadi kita memberi mereka energi untuk tersusun seperti formasi yang kita mau. Itulah energi yang mereka punya. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sehingga dari bahasan kita ini, kalau adik-adik nggak mau melakukan integral tadi, ingat-ingat aja kalau energi potensial listrik bisa dihitung lewat 1/4 pi epsilon 0, Q yang dibawa atau muatan uji, Q test, tadi kita kasih nama, dikali Q yang menjadi sumber medan listrik, dibagi jarak akhir antara mereka berdua. Jadi R ya, dari muatan yang dibawa diukur dari sumber medan listrik. Oke. Nah, in case adik-adik lupa, paling nggak saya udah demonstrasikan kenapa kayak begitu. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga hubungan lain yang mungkin adik-adik perlu ingat adalah kalau begitu energi potensial listrik ini bisa kita peroleh dari muatan uji dikali dengan potensial listrik di tempatnya muatan uji. Diukur dari muatan sumber. Oke?
Jadi Q kali V. V-nya sendiri adalah 1/4 pi epsilon 0, Q sumber dibagi posisi diukur dari sumber. Gitu kira-kira. Nah, ini yang biasanya adik-adik ingat waktu SMA kan ya? Nah, kalau adik-adik mau mengingat ini juga nggak masalah. Tapi kalau adik-adik lupa, adik-adik kira-kira tahu harus berbuat apa. Nah, itu. Nah, itu saya pikir nomor 4 dan nomor 5, kalau kita lihat soalnya, eh ini tentang, sorry, tadi itu nomor 3 ya? Nomor 4 mana ya? Nah, ini. Nomor 4, rangkaian listrik. Mungkin ada beberapa yang belum sampai sini. Rangkaian listrik yang multi loop. Kalau di kelas saya sih harusnya udah. Nah, tapi nanti kita bahas minggu depan lah untuk menjamin semua yang ikut udah belajar ini. Terus kita coba bahas kalian mengulang kembali konsep yang adik-adik udah pelajari di kelas. Jadi pertemuan berikutnya kalau adik-adik mau ikut silakan. Nanti saya share lagi linknya. Kita akan bahas nomor 4. Kemudian nomor 5 itu tentang proton bergerak. Oke, tentang gaya Lorentz. Ada beberapa kelas yang udah, ada beberapa yang belum karena kebanyakan libur di awal semester. Kemudian nomor 6 itu tentang hukum Ampere. Nanti ini juga rasanya baru minggu depan akan dibahas. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan membahas 3 soal ini. Mudah-mudahan adik-adik udah dapat materinya di kelas nanti minggu depan. Terus nanti kita coba lihat lagi kalau ada konsep yang adik-adik kurang paham, nggak apa-apa tanya aja nanti kita ulangi lagi karena dia dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang adik-adik temukan. Nah, itu buat hari ini adik-adik ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Aman Pak, makasih Pak. Aman ya? Kalau nggak ada lagi, nah tadi ya ada beberapa formula yang adik-adik silakan pilih sesuka hati adik-adik. Mau diingat atau enggak? Kalau mau diingat, maka ada resiko kalau lupa gimana. Tapi kalau adik-adik coba pahami kayak diskusi kita tadi, in case adik-adik lupa, adik-adik bisa recover ulang. Kalau ingat ya syukur, tinggal pakai, kan ya? Nah, itu dulu untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau adik-adik berminat ikut, silakan. Nanti tinggal join link yang nanti saya kirim. Eh, kita akhiri sampai sini. Terima kasih atas pertanyaan, kemudian diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka buat yang Muslim. Saya end meetingnya ya, Oke, Pak. adik-adik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Yuk, sama-sama.